Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Ayu Herlina. Untuk hari ini, seperti biasa gue akan nge-review beberapa video penampakan horor bareng kalian-kalian nih. Tapi nih ya, gue bilang dari awal banget kalau video hari ini tuh full video penampakan hantu Jepang. Jadi bisa dibilang beda banget dari yang sebelum-sebelumnya yang cuman kayak barang jatuh atau kayak cuma penampakan bakun atau penampakan pocong. Dan gue yakin banget kalian-kalian ini memang pecinta horor, pecinta penampakan hantu yang aneh-aneh, dan kalian pasti nggak asing banget yang namanya hantu-hantu Jepang. Yes, pasti berdampingan dengan yang namanya jump scare. Jadi gue bilangin awal-awal nih ya, kalau video-video ini tuh terdapat jump scare-nya buat kalian yang mungkin punya penyakit jantung atau mungkin orangnya kagetan dikit-dikit latah atau gimana. Udah stop sampai di sini aja karena emang di sini mungkin kebanyakan jump scare-nya. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke videonya, kalau lu suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke videonya. Kelima, Ida Keiko. Jadi di video kali ini tuh terdapat dua orang siswi Jepang. Gue nggak tahu mereka ini masih SMP atau udah SMA, intinya mereka masih sekolah. Nah, kita panggil aja lah dua siswi ini tuh si A sama si B. Nah, jadi si B ini tuh yang ngevideoin. Si A ini divideoin karena dia tuh kayak lagi seneng-senengnya lah habis dikasih HP baru sama orang tuanya. Nah, karena HP baru si siswi A-nya ini juga ada fitur yang lagi hype banget di zaman itu, yang dimana itu fitur Siri. Kalian tahu kan Siri? Yang pengguna iPhone nih biasanya tahu Siri. Jadi Siri ini tuh kayak ibaratnya kita nanya apa, kita mau cari tahu apa, mereka langsung kayak nemu, nggak perlu yang namanya tuh ngetik-ngetik. Nah, di sini siswi A ini coba nanya pakai Siri nih. Dia bilang watashi wadare, artinya siapa aku. Logikanya kalau kita nanya siapa aku ke Siri, pastinya dia bakal ngejawab username ya atau nama yang diinput di HP itulah sama si pengguna. Tapi nyatanya jawaban dari Siri ini tuh bukan nama dari pengguna HP tersebut, melainkan nama yang mereka ini bahkan gak kenal. Di video ini kelihatan jelas ya kalau terdapat sosok penampakan di belakang cewek si A ini, yang dimana sosoknya ini tuh rambutnya panjang sampai ke kaki, pakai baju putih, dan rambutnya ini hampir menutupi seluruh mukanya. Belum diketahui pasti dengan jelas apakah ada hubungannya Ida Keiko dengan sosok penampakan hantu ini, atau memang Ida Keiko ini merupakan hantu ini, atau mungkin pengguna HP ini sempat input nama Ida Keiko dan kebetulan aja emang ada sosok penampakan di belakangnya. Sebenarnya di video kali ini tuh gue bisa bilang ini bisa disetting guys, karena ini penampakannya tuh kayak jelas banget ada di belakang siswi ini. Dan ya gue kurang tahu ya kalau di Jepang itu emang sosok penampakannya tuh emang vulgar itu, emang sebrutal itu buat nampakin diri mereka ke orang atau ke manusia. Tapi guys, setahu gue emang terkenal banget kalau sekolah-sekolah di Jepang itu angker. Dan hantu yang terkenal biasanya di sekolah-sekolah Jepang itu adalah Hanako-san. Jadi Hanako-san itu merupakan sosok perempuan berambut pendek, pakai baju putih, terus luarannya merah, dan dia katanya tuh ada bercak-bercak cat merahnya di badannya. Tapi kalau nggak salah si Hanako-san ini memang kediamannya itu ada di toilet perempuan di sekolah. Jadi bisa dibilang si Hanako ini memang sering ngegangguin siswi-siswi di sekolah ya guys. Tapi menurut kalian gimana soal video yang satu ini? Apakah ini real atau settingan? Tulis di kolom komentar. Keempat, anak yang sakit. Jadi di sini terdapat seorang ayah yang dimana sedang mengurus anaknya sakit.
karena saking keselnya anaknya itu nggak kunjung sembuh, akhirnya si ayah ini tuh memasang CCTV di kamar anaknya. Nah, kok bisa ayahnya ini sampai pasang CCTV di kamar anaknya? Memang awalnya ayahnya tuh mikir kalau ini tuh memang penyakit bawaan medis, jadi dia bawa ke dokter, dia kasih obat-obatan segala macam, taunya tak kunjung sembuh nih anaknya. Nah, karena di sini orang Jepang ternyata kulturnya tuh hampir-hampir mirip sama orang Indonesia, di mana mereka tuh percaya kalau kita ini tuh hidup berdampingan dengan makhluk astral, sampai ayahnya tuh mikir kalau anak gue kayaknya nih bukan sakit karena medis nih, kayaknya ada yang gangguin atau ya pokoknya tentang makhluk astral lah. Jadi di sini si ayahnya juga udah sampai di tahap situ mikirnya, dan ternyata bener aja ada kejadian yang tertangkap oleh kamera CCTV. Berikut videonya. Kalian bayangin di jam 3 pagi, anaknya itu lagi tidur sendiri dan gak ada siapapun orang yang emang lagi ke kamar anaknya. Tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Terus yang paling anehnya lagi, boneka yang ada di samping anaknya tidur ini tuh, dia kayak seolah-olah tuh pindah dari pintu ke bonekanya itu. Jadi dia ngambil seret bonekanya pelan-pelan ke selimut. Udah. Dan ternyata epicnya nggak cuma sampai di situ aja guys. Di saat si ayahnya ini pagi-pagi ngecek kamar anaknya, dia buka tuh selimut, ternyata masih ada penampakannya di dalam selimut itu. Nah, hantu yang ditemukan sama ayahnya di bawah selimut anaknya ini hampir-hampir mirip sama hantu Jepang yang bernama Hikiko. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Hikiko merupakan hantu Jepang berwujud anak kecil memegang boneka, yang dimana ini merupakan hantu kejam ya guys. Jadi si Hikiko ini tuh kayak memang menuntut balas dendam, tapi dia itu ngincernya anak kecil. Dari perawakan hantu Hikiko yang dimana dia ini megang boneka, kita bisa menyambungkan sama kejadian di malam hari yang dimana bonekanya itu tiba-tiba di bawah selimut. Terus tiba-tiba pagi-pagi ayahnya nemuin emang ada hantu megang boneka di situ. Menurut kalian apakah ini beneran hantu Hikiko yang sedang menuntut dendam di keluarga ini, atau ini settingan? Ketiga, Miyako. Pada tahun 2009, terdapat seorang reporter yang sedang membawakan berita atas penemuan kepala, yang dimana kepalanya ini tuh diyakini adalah kepala milik seorang yang bernama Miyako. Dan reporter ini membawakan berita di salah satu gunung yang ada di Hiroshima. Di saat reporter ini sedang bawain berita, terdengar suara perempuan yang dimana kalimatnya ini tuh nyeremin banget. Gak usah lama-lama, ini dia videonya. 広島から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。 Nah, di videonya ini sangat jelas ya guys, terdengar suara perempuan yang sedang menangis di belakang reporter ini. Padahal kalau bisa dibilang reporter ini tuh sama tim 3 orang dan tiga-tiganya itu lelaki. Jadi di sini ada reporter, terus kameramen dan juga driver atau supir. Banyak masyarakat Jepang yang percaya kalau suara tersebut berasal dari ya si Miyako.
Karena memang ternyata si Miyako ini dihabisi nyawanya sama orang yang tak dikenal, yang dimana dihabisinya itu dengan cara dipotong-potong dengan keji guys. Gak cuma suara tangisan aja, ternyata terdengar kalimat sugoi itakata yang berartikan sakit sekali, yang dimana ini tuh bisa dihubungkan sama kejadian si Miyako ini guys. Lalu setelahnya di detik 18 itu terdengar lagi kalimat yang benar-benar bikin gue merinding, yaitu doshite watashi dake, yang berartikan kenapa harus aku. Kalau kita gabungin kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua, itu bakal jadi kenapa harus aku yang kesakitan di sini. Kalau menurut gue pribadi sama video yang satu ini merupakan video yang real. Karena kenapa? Ini memang sedang diberitakan suatu kejadian. Dan kalau dihubungkan sama kejadiannya si Miyako ini, ternyata tuh sama. Jadi kayak kenapa harus si Miyako yang disakitin? Karena kan si Miyako ini disakitin sama orang yang gak dikenal. Mana penghabisan nyawanya si Miyako ini bener-bener sadis ya, dengan cara dipotong-potong tubuhnya. Gimana menurut kalian sama video yang satu ini? Kedua, rumah sakit. Di video kali ini terdapat 3 orang yang dimana mereka ini tuh sedang ngejenguk temannya mereka yang sedang lagi dirawat di rumah sakit. Nah lalu salah satu dari mereka ini coba mengabadikan momen tersebut, ya kayak cuman have fun aja gitu, ngambil video di kamarnya si pasiennya ini. Nah kalau dihitung-hitung mereka ini kan ada 3 orang, terus ditambah sama yang sakit, jadi 4 orang kan. Ternyata mereka ini di dalam satu ruangan ada 5 orang, atau bisa dibilang teman tak diundang lah. Berikut videonya. Awalnya gue mikir kalau penampakannya itu terdapat di depan temennya yang nengok ke belakang ini ya. Jadi yang cowok memang kelihatannya itu mukanya pucet banget ya, tapi ternyata sosoknya bukan yang itu. Jadi sosoknya ini terdapat di bawah kasur si pasien ini guys. Jadi dia kelihatan nengok dari bawah kasur, dan itu perawakannya benar-benar kayak anak kecil. Dan kalau dilihat-lihat mereka ini memang tidak bawa anak kecil, karena memang dilarang bawa anak kecil di dalam kamar rumah sakit tersebut. Dan dari perawakan sosok ini ya guys, ini tuh kayak cewek anak kecil, kayak ya tipikal cewek-cewek Jepang pada umumnya, anak kecil. Cuman di sini anehnya ini dari mukanya, matanya yang kanan itu ya kayak mata-mata Jepang pada umumnya, sementara matanya yang kiri itu kayak lebih kecil dan lebih kayak agak agak simetris gitu. Dan kalau kita mau nyambungin nih sama salah satu sosok hantu Jepang, ini tuh mirip sama Zashiki Warashi. Tapi guys, jangan salah, karena Zashiki Warashi ini ternyata bukan seperti hantu-hantu Jepang yang kejam-kejam lainnya itu. Tapi kalian tenang aja, di sini Zashiki Warashi ini merupakan hantu Jepang yang baik. Karena memang keberadaan hantu Zashiki ini sangat dinanti-nantikan sama warga Jepang. Nah, hantu ini dinantikan karena konon masyarakat Jepang itu percaya kalau hantu ini datang ke kediamannya mereka bakal dapat keberuntungan, bakal dapat ya kayak ibaratnya rezeki lah. Gimana guys menurut kalian? Apakah memang ini sosok Zashiki yang dimana ini kan notabene si temennya ini lagi sakit? Mungkin karena kedatangan Zashiki, masyarakat Jepang percaya kalau temennya ini bakal disembuhkan. Gimana menurut kalian? Apakah ini benar hantu Zashiki Warashi? Atau memang ini penunggu dari rumah sakit tersebut? Penunggu yang kejam, ngeganggu? Pertama, apartemen. Seperti biasa, untuk video yang pertama, biasanya itu dia lebih serem dibanding video-video yang sudah kita bahas tadi. Jadi di video kali ini, terdapat seorang pria yang baru saja pulang ke rumahnya, dan pria ini tuh ngeliat pakai mata kepalanya dia sendiri kalau gagang pintu yang ada di kamarnya itu tuh bergerak sendiri. Bahkan cepet lagi geraknya. Nah di sini ini tuh bukan rumah orang tuanya guys, melainkan dia nyewa apartemennya dia itu sendiri. Otomatis ya pastinya nggak ada sanak saudara atau keluarga siapapun lah di kamarnya dia itu. Tapi ternyata epicnya bukan cuman di gagang pintu aja, melainkan terdapat sosok yang menurut gue seremin banget. Ini dia videonya.
Di sini tampak sangat jelas banget ya guys, kalau ini wujudnya itu tuh tinggi, gede, dan mukanya sangat pucat mengarah ke arah luar pintu. Ya kalau kita mau pakai logika ini ya, rata-rata kan tinggi orang Jepang sama aja sama tinggi-tinggi orang Asia pada umumnya kan, nggak nyampe sepintu juga gitu. Dan setelah pria ini masuk ke kamarnya juga, ini dia nemuin kalau ada jejak kaki manusia, cuman ukurannya tuh agak lebih besar gitu. Dan apakah jejak kaki ini merupakan jejak kaki yang dimiliki sama sosok tinggi besar tadi? Dan bisa jadi sosok yang tadi ditemuin tadi merupakan hantu Jepang yang bernama yokai. Bagi kalian yang nggak tahu yokai itu apa, yokai merupakan hantu Jepang yang dapat berubah wujud, jadi kayak semacam siluman gitulah. Si yokai ini tuh bisa jadi perempuan cantik, bisa jadi binatang, bisa jadi juga monster. Intinya sesuka hati dia aja lah, pengen jadi apaan. Cuman di sini gue belum tahu pasti apakah ini beneran yokai, dan kalau memang ini beneran yokai, apa tujuan yokai ini tuh datang ke si pemilik rumah ini. Dan hantu yokai ini yang gue baca-baca tuh ternyata bisa membawa keberuntungan dan juga bisa membawa nasib buruk guys. Gimana menurut kalian sama sosok yang satu ini? Apakah kalian punya pendapat sendiri sama sosok ini? Ini merupakan sosok apa? Oke, itu tadi dia guys beberapa video-video penampakan hantu Jepang yang dimana gue baru banget pertama kali ngebawain video penampakan hantu Jepang ya. Di sini gue juga pengen kalian berbagi pendapat sama sosok-sosok yang baru aja tadi kita bahas. Apakah emang benar itu sosoknya seperti itu, atau mungkin kalian lebih paham lagi soal sosok-sosok hantu Jepang lainnya. Dan di sini kalau kalian mau request, Kak, tolong dong hantu-hantu, misalkan hantu Thailand atau hantu-hantu di luar negeri sana lainnya, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue mohon maaf kalau terdapat kesalahan, dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Herlina, see you in the next video. Bye-bye.